Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi, sedulur-dulur semuanya. Semoga dulur-dulur semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dulur-dulurku berada. Oke ya, kali ini saya mau sedikit cerita saja ya. Enaknya malam-malam seperti ini, dingin, hujan, itu enaknya cerita ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan ya, dulu itu saya memelihara beberapa burung ya tentunya ya. Mulai burung kicauan, burung anggungan, dan juga burung-burung hias ya. Karena terlalu banyak ya saya melihara, akhirnya beberapa saya kurangi ya dengan cara saya jual lewat online seperti itu. Waktu itu saya mencoba untuk menjual seekor burung perkutut ya teman-teman. Perkutut yang sudah saya pelihara sekitar 5 bulan ya. 5 bulan saya pelihara itu perkutut lokal, asli, lokal alam ya. Itu saya coba jual lewat online. Kemudian saya ada WhatsApp masuk ya di Japri itu, "Mas, burungnya masih?" "Ya masih, monggo silahkan kalau minat," saya bilang gitu ya. Sebut saja Pak Bejo ya, istilahnya Pak Bejo ya, sebut saja si pembeli itu Pak Bejo ya. Dia bilang, "Mas, saya itu tertarik sama perkutut jenengan ya." Di postingan itu kan saya tidak mencantumkan video, cuman foto saja ya. Kemudian si Pak Bejo itu tertarik mau memahar perkutut saya ya. Kemudian dia tanya-tanya ya, sedikit tanya tentang sejarahnya perkutut dulunya bagaimana, ataukah ternak, ataukah asli alam, ataukah crossing seperti itu ya. Terus saya jabarkan secara ringkas. Kemudian Pak Bejo itu minat dan datang ke tempat saya ya. Pak Bejo itu malam-malam ya, sekitar jam 11 malam ya itu, saat itu kalau nggak salah ya. Pak Bejo itu datang, itu mau memantau perkutut yang saya jual itu ya. Saya anehnya itu bukan aneh ya, sebenarnya kan ya kita harus menghargai saling berbeda penafsiran bab perkutut itu sudah wajar ya teman-teman ya. Ada yang suka perkutut lokal karena misterinya itu loh. Ada yang suka perkutut Bangkok karena segi suaranya untuk lomba. Ada yang suka perkutut crossing, perkawinan antara Bangkok dan lokal karena dia alasan tersendiri ya, suka crossing itu karena mungkin dari segi suaranya dan umurnya dia akan lebih stabil nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Sampai rumah saya Pak Bejo itu membawa seperti tas, buntelan tas yang berwarna hitam itu ya. Kemudian, "Mas, itu perkututnya coba diturunkan dari tangkringan saja, mau saya lihat dari lebih dekat," seperti itu. "Oke Pak," saya ambil perkututnya sama sangkarnya itu, kemudian saya taruh di bawah ya. Saat itu saya cuma di luar rumah ya, di teras itu, di tanah seperti itu. Saya kasihkan bawah, kemudian Pak Bejo itu kok malah dia mengeluarkan tas itu, tas hitam itu dikasihkan di dekat sangkar perkutut itu. Terus saya bilang, "Pak, itu tasnya nanti kotor, itu dikasih di meja saja," kan ada meja atau saat itu. "Udah Mas, nggak apa-apa, ini memang saya sandingkan dengan perkutut yang mau saya mahari," seperti itu istilahnya ya. "Oke Pak, saya nggak apa-apa." Tapi saya sebenarnya sudah bertanya-tanya itu apa yang di dalam tas itu, seperti itu ya. Tapi saya nggak akan bertanya-tanya, biar Pak Bejo nanti yang menerangkan sendiri ya, seperti itu. Kemudian Pak Bejo itu tanya-tanya, "Mas, ini perkututnya ini mau saya batin dulu, mau saya jawab dulu," istilahnya seperti itu ya. Terus saya kan memberanikan diri bertanya ya, "Pak, itu tasnya isinya apa toh Pak? Kok sepertinya jenengan itu
serius sekali, padahal cuma seekor burung perkutut lokal itu loh. Saya beli di pasar ngombyok 5 bulan yang lalu seperti itu. Ini Mas, ini tas saya ini dalamnya pusaka itu ya. Dia buka resletingnya itu ternyata di dalam tas itu ada kerisnya ya, kayak keris-keris bertuah seperti itu. Kemudian Pak Bejo itu kok dia diem seperti ini ya, kayak sedang apa ya istilahnya, kayak sedang berkomunikasi dengan mungkin setahu saya berkomunikasi dengan makhluk yang enggak terlihat seperti itu ya. Nah, terus dia beberkan cerita sedikit, dia tertarik sama perkutut saya itu, katanya ada energi goibnya di dalam perkutut lokal yang saya pelihara itu ya teman-teman ya. Kemudian dia sandingkan dengan kerisnya itu, kemudian dia cuman diam sejenak itu sampai saya ambilkan air minum itu, dia masih, Pak Bejo itu beliau masih diem seperti ini ya, kayak membacakan doa-doa seperti itulah istilahnya ya. Kemudian Pak Bejo itu tiba-tiba ya teman-teman itu bilang sama saya, Mas, maaf Mas, pangapurane ngapunten kalau ternyata perkutut jenengan itu tidak mau ikut dengan saya ya. Perkutut jenengan itu, perkutut jenengan itu mau ikut dengan saya, tetapi keris saya itu mengatakan menolak ya, menolak si perkutut untuk dipelihara Pak Bejo itu. Saya juga sedikit bingung sebenarnya, tapi kan oh ini pasti Pak Bejo ini orang kejawen, saya udah paham ya seperti itu ya. Mungkin dia paham tentang katuranggan, tentang ciri mati atau jenis-jenis perkutut bertuah atau gimana lah, itu banyak sekali jenis-jenis perkutut secara katuranggan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Akhirnya ya udah dia tidak jadi beli ya, tapi saya nggak masalah. Yang penting kan dia sudah punya etika baik untuk memantau perkutut itu, saya sudah senang, sudah sangat saya hargai gitu loh. Daripada dia PHP terlalu banyak tanya kan, biasanya orang itu akhir-akhirnya dia tidak mau beli. Tapi kalau beliau ini Pak Bejo ini saya malah seneng ya teman-teman. Dia kesini ternyata mantau dan akhirnya tidak cocok karena alasan itu, seperti itu tadi yang saya ceritakan itu, ada energi negatif ya, mungkin ya energi negatif yang ada di dalam tubuh putut saya, dan si keris ini menolak Pak Bejo. Akhirnya dia ya memutuskan untuk tidak jadi beli ya teman-teman. Tapi malah saya seneng ya, malah sekarang kayak jadi sedulur seperti itu, saling sharing, nanti WhatsAppan tentang perkutut-perkutut yang dia pelihara. Ternyata itu juga perkutut-perkutut hasil nangkap di alam ya. Dia lebih seneng perkutut lokal daripada perkutut Bangkok ataupun perkutut crossing. Seperti itu teman-teman, sedikit cerita dari saya. Semoga teman-teman bisa menyimak dan mengambil hikmahnya ya, agar kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat seperti itu ya. Ada orang bilang itu perkutut, walah ameng kutut kok nganti di istilahnya, maaf ya, nganti di seperti itu kan gitu. Kalau bagi saya kan yang penting suaranya ya teman-teman. Saya suka perkutut karena saya suka suaranya, walaupun lokal, Bangkok atau crossing itu saya memang suka perkutut dari segi suaranya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Matur suwun, selamat pagi, selamat beraktivitas.